Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
pagi, saudara kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini 28 Maret 2021, hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita pada pagi hari ini masih berkesempatan untuk kembali menikmati berkat firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama belajar merenungkan dan sama-sama belajar memperhatikan firman Tuhan. Sebelumnya, saudara kasih Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami bersyukur saat pagi hari ini kami masih berkesempatan untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Pimpin sebentar pada pagi hari ini, kami akan belajar kembali merenungkan firman-Mu, kami akan belajar kembali dengar akan firman-Mu. Pimpin kebaktian ibadah online ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup yang akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Urapi oleh kasih Tuhan, oleh urapan Tuhan Yesus Kristus semata saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam kasih Tuhan, sidang jemaat GBT Yesus Hidup, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan tentang berita salib dari Bapak Gembala kita. Memang minggu-minggu mendatang kita akan kembali memperingati satu peringatan tentang Jumat Agung dan tentang Paskah, tentang kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup. Dia mau menderita karena kasihnya kepada kita. Ya, minggu lalu disampaikan oleh Bapak Gembala kita bahwa ada satu berita, yaitu berita salib, yang merupakan berita tentang pengungkapan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Penderitaan untuk penebusan yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita, dan telah digenapi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya. Dan pada pagi ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala kita, yaitu rahmat turun dari salib. Ya, rahmat turun dari salib. Sudah kasih dalam kasih Tuhan, ada satu lagu Tabernacle Glory, ya, karena kita GBT, Gereja Bethel Tabernacle, memiliki satu buku puji-pujian, ya, Tabernacle Glory nomor 279, ya, yang saya ingat, ya, mengenai tema firman Tuhan pagi ini. Ya, lagu rahmat turun dari salib, rahmat turun dari salib, rahmat terlampau ajaib, rahmat sekarang dan selamanya, rahmat buat saya. Kasih Tuhan. Yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini yang pertama, rahmat apa yang sangat ajaib dan sangat mengherankan buat saya dan kita semua yang percaya atas karya salib Tuhan Yesus? Ya, rahmat apa yang sangat ajaib, ya, dan mengherankan itu, ya, buat saya, buat saudara semua, buat kita semua yang percaya ada satu karya salib Tuhan yang sangat luar biasa. Pagi hari ini kita akan baca terlebih dahulu dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 yang merupakan ayat tema pagi ini. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya. Sudah kasih Tuhan, kata rahmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti yang pertama itu belas kasih. Yang kedua, kata rahmat ini di kamus ini diartikan sebagai karunia atau berkah dari Allah.
dan berbicara tentang rahmat dari salib Tuhan Yesus, ya, rahmat yang turun dari salib Tuhan Yesus. Maka ada satu rahmat yang merupakan hasil dari karya salib tersebut, ya. Ada satu rahmat yang merupakan hasil dari karya salib Tuhan. Dan sesuai dengan ayat tema tadi, rahmat tersebut adalah rahmat pengampunan, saudara kasih dalam kasih Tuhan, ya. Rahmat pengampunan. Rahmat tersebut, ya, karena yang pertama, belas kasihan Tuhan Yesus. Rahmat pengampunan tersebut adalah karena belas kasihan Tuhan Yesus. Yang kedua, rahmat itu adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus bagi yang menerima karya salib tersebut, ya. Jadi pertanyaan kita juga, mengapa harus oleh karena belas kasih atau karena kasih karunia Tuhan Yesus? Ya, saudara, harus oleh karena belas kasih dan karunia Tuhan Yesus. Karena tanpa belas kasihan Tuhan, manusia tidak mungkin mendapatkannya. Tanpa belas kasih Tuhan Yesus untuk turun tangan, ambil bagian, semua manusia tidak akan mendapatkan pengampunan. Juga tanpa kasih karunia Tuhan, semua manusia tidak mungkin mendapatkan pengampunan, ya, karena tidak ada satu hal pun yang dapat melayakkan agar manusia mendapatkan pengampunan selain karena kasih karunia Tuhan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, di atas kayu salib, darah Yesus yang tertumpah ini membuat manusia memperoleh pengampunan untuk setiap dosa-dosa manusia, ya. Saya pernah menyampaikan dosa manusia yang dosa itu hamartia, ya, tidak sesuai dengan sasarannya. Hamartia itu tidak sesuai dengan tujuannya. Lalu sifat-sifat dosa juga ada dosa warisan, ada juga dosa karena kita yang melakukannya, ya. Kalau bukan darah Yesus yang tertumpah, manusia tidak akan memperoleh pengampunan untuk setiap dosa-dosa manusia. Ini sesuai dengan yang tercatat dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Ya, kita perhatikan Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Saya bacakan untuk saudara. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sudah kasih dalam kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah penggenapan dari gambaran atas korban-korban binatang yang dipakai sebagai korban tebusan, korban penebus salah, ya, dalam perjanjian lama, ya. Tapi dalam perjanjian baru, dalam kitab Ibrani disebut, ya, korban Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang menjadi anak domba Allah yang dikorbankan, itu sebagai pengantara perjanjian baru. Ya, Ibrani mencatat sebagai pengantara perjanjian baru adalah darah Yesus itu, pengorbanan Tuhan itu. Dan sebagai korban yang sempurna, dalam Ibrani dicatat, pengorbanan Tuhan adalah korban yang sempurna. Jadi mengenai salib Kristus, ya, maka berbicara juga tentang rahmat pengampunan dari Tuhan Yesus. Karena Yesus yang disalib itu, maka ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Ya, ada hal yang dapat kita pelajari karena Yesus yang disalib itu. Yang pertama, dalam rahmat salib Tuhan, Tuhan Yesus yang disalib, artinya membuat adanya jalan pengampunan. Yang pertama kita perhatikan, kita renungkan, kita syukuri. Yesus yang disalib membuat adanya jalan pengampunan. Yang kedua, karya salib. Tuhan Yesus yang disalib membuat kita dapat menerima pengampunan. Ya. Jadi rahmat dari salib Tuhan, karya salib Tuhan membuat adanya jalan pengampunan. Yang kedua, membuat kita dapat menerima pengampunan. Karena hanya dengan pengorbanan Tuhan,
terbuka jalan pengampunan. Dan hanya dengan darah Tuhan yang melayakkan kita untuk menerima pengampunan. Ya. Jadi dengan adanya rahmat ini, saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita menjadi sangat sungguh beruntung. Ya. Kita menjadi pribadi yang sangat beruntung, memperoleh jalan, menerima karunia, ya, untuk menerima pengampunan, ya, menerima anugerah. Seorang Martin Luther pernah berkata, hukum menyebabkan ketakutan dan kemurkaan. Anugerah menyebabkan harapan dan belas kasihan. Hasil dari anugerah rahmat salib Kristus ini adalah adanya keselamatan. Anugerah rahmat salib Kristus ini adalah menyebabkan adanya harapan, membuat kita bisa hidup kembali bersekutu dengan Allah. Anugerah rahmat salib Kristus ini mengakibatkan kita memiliki belas kasihan dari Allah. Tercatat dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Ibrani 9 ayat yang ke-28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya, kita sungguh beruntung. Anugerah Allah menyebabkan kita memiliki harapan untuk hidup dalam Tuhan. Oleh karena itu, sudah kasih Tuhan, dengan adanya rahmat pengampunan ini, kita yang percaya dan mengimani, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih, ya, yang merupakan bagian kita. Ya, apa yang menjadi bagian kita? Pertanyaan berikut yang kedua, apa yang menjadi bagian kita setelah kita tahu kita dapat memperoleh rahmat pengampunan itu? Ya, kita lihat seperti dalam perumpamaan yang dicatat oleh Dr. Lukas ini dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai ke-19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ke-19 ini menceritakan tentang perumpamaan orang yang kusta yang disembuhkan, ya. Di sana dicatat orang kusta ini mendapatkan kesembuhan. Ada 10 orang kusta, ya, yang berteriak kepada Tuhan untuk Tuhan sembuhkan. Ya. Yang akhirnya semua disembuhkan di tengah perjalanan ketika Tuhan menyuruh menghadap kepada imam, ya, untuk disembuhkan kustanya. Kusta penyakit yang menjijikan yang menyebabkan orang itu dijauhkan persekutuannya, ya. Orang kusta tidak boleh bersekutu dengan sesama, tidak boleh bersekutu dengan imam, ya, tidak bisa dapat menghadiri satu ibadah, ya. Tetapi 10 orang kusta ini bersepakat kepada Tuhan, menghampiri Tuhan dan disembuhkan. Ya, saya baca, ya, Lukas pasal 17 ayat yang ke-15 sampai 16 yang merupakan bagian yang harus kita perhatikan. Ayat 15 dan 16 dalam Lukas pasal 17. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang Samaria yang sering dipandang kelasnya lebih rendah, tetapi menerima anugerah kesembuhan dari kusta. Setelah dia menerima kesembuhan dari kusta, penyakit kusta, dia mau mengambil bagian dia. Kita lihat, dia ambil bagian dia. Dia mau hidup memuliakan Tuhan. Ketika dia melihat sembuh, dengan suara nyaring dia mau memuliakan Tuhan. Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Lalu dia mendatangi Tuhan dengan tersungkur dan hidup penuh bersyukur. Dan ini dapat menjadi satu gambaran buat kita. Kita orang yang semula berdosa karena kita memiliki kusta-kusta rohani. Kita berdosa karena kusta-kusta rohani kita.
menjadi jauh dengan Tuhan, tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan yang disebut kebaikan, yang disebut usaha kita tidak diterima. Dengan kesembuhan dari Tuhan, disembuhkan oleh rahmat salib Kristus, ya, kita ambil bagian kita. Kita mau memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Kita mau datang menghampiri kepada Tuhan seperti orang Samaria ini, ya, orang yang mungkin dipandang rendah. Setelah itu dia mungkin memiliki kusta lebih rendah lagi, ya. Tapi ketika dia menerima kesembuhan dari Tuhan, ketika kita pun juga menerima rahmat pengampunan dari salib Kristus, kita ambil bagian, kita mau memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Kita mau datang sekarang menghampiri Tuhan kita dengan bebas, ya. Kita mau hidup untuk bersyukur atas kesembuhan rohani kita, bukan hanya untuk kesembuhan jasmani kita, untuk keperluan jasmani kita, tapi kita akan mau selalu bersyukur atas kehidupan rohani kita yang penuh dengan pengharapan sekarang ini, ya. Kehidupan rohani kita menjadi pasti di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi pagi ini sudah kasih Tuhan, kita tahu melalui rahmat dalam salib Kristus ada satu jalan pengampunan. Melalui rahmat salib Kristus membuat kita dapat menerima pengampunan, dan ada bagian kita untuk kita dapat hidup memuliakan Tuhan, ya. Apa yang menjadi bagian hidup kita untuk memuliakan Tuhan, ya, kita akan baca sebagai ayat terakhir kita, ya, dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22 sampai ke-25, ya, yang harus menjadi perenungan kita, yang harus kita mau ambil bagian kita untuk memuliakan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. 1, 2, 3. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Inilah bagian kita yang harus kita kerjakan ketika kita menerima rahmat pengampunan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya panjangkan, biarlah ini menjadi satu kekuatan dalam hidup kerohanian kita. Kita memiliki jalan pengampunan dan kita memiliki satu, ya, kelayakan untuk kita menerima pengampunan, untuk kita dapat sekarang memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan kita mau berdiri teguh dalam pengharapan kita. Kita saling memperhatikan satu sama lain dalam kasih, dan juga kita harus selalu berkomunikasi terus dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita kasih Tuhan, kita akan berdoa dan kita juga nanti akan tutup dalam doa berkat. Ya, saudara kasih Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa, sepakat dalam berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih hanya oleh karena kasih rahmat Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk kami memperoleh jalan pengampunan, dan oleh karena rahmat salib Tuhan kami boleh menerima kasih karunia Tuhan Yesus untuk kami boleh menerima pengampunan tersebut, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup bersekutu kembali dengan Engkau. Kami boleh dilayakkan untuk hidup bersama dengan Engkau, menerima penyertaan Tuhan. Kami boleh dilayakkan oleh karena
kasih karunia Engkau untuk menerima berkat Tuhan, perlindungan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Dan biarlah segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup saat ini boleh selama-lamanya menerima pemeliharaan dari Tuhan. Meskipun saat ini di dunia ini sekarang ini Tuhan, kami menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami boleh hari demi hari yang harus kami lalui, kami perlu pimpinan Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu juga Tuhan, kami percaya Tuhan menuntun kami. Tuhan berkati segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup, keluarga yang ada, keluarga demi keluarga. Tuhan berkati mereka semua, rumah tangga sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati para suami istri yang bekerja, yang menjadi ibu rumah tangga, para anak-anak jemaat GBT Yesus Hidup yang bersekolah. Tuhan berkati, mudahkan setiap kegiatan mereka, pekerjaan mereka yang mereka lakukan, mudahkan, lancarkan, berhasilkan oleh pimpinan, oleh anugerah-Mu Tuhan. Anak-anak yang belajar secara online saat ini Tuhan, mungkin mereka ada kesulitan, kesukaran, Tuhan mudahkan, lancarkan, berikan hikmat dari Tuhan supaya mereka boleh belajar, bertambah hikmatnya karena Tuhan yang memberikan hikmat dan pengetahuan. Tuhan tolong juga jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Tuhan anugerahkan kesembuhan yang baik, Tuhan anugerahkan kesehatan yang baik Tuhan untuk semuanya Bapak jemaat-Mu ini. Bahkan untuk Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, senantiasa Tuhan yang pelihara kehidupan mereka, cukupkan apa yang kebutuhan keperluan Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, kesehatan mata yang baik itu Bapak Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga akan pakai Bapak Gembala kami dan setiap pelayanan di GBT Hidup dan pelayanan di berbagai tempat yang Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala kami. Tuhan juga kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Gunarta ya Tuhan. Berkati istri, anak, mantu, cucunya dan seluruh karyawan-karyawan alam desa, rumah makan alam desa di sana ya Tuhan, di Nana Rohana. Tuhan berkati Tuhan restorannya, Tuhan yang akan peliharakan segenap karyawannya, segenap keluarga Bapak Gunarta, supaya mereka pun juga boleh tetap menerima kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan anugerahkan kedamaian, ketentraman, sukacita bagi bangsa Indonesia ini. Anugerahkan keselamatan bagi bangsa Indonesia ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan anugerahkan kelancaran untuk menerima kebaikan dari Tuhan. Setiap program-program pemerintah dapat terlaksana dengan baik di dalam menghadapi pandemi COVID ini, baik dalam pengadaan vaksin, proses vaksinasi pada seluruh penduduk Indonesia. Tuhan lancarkan dan mudahkan juga untuk setiap Tuhan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan yang lainnya di negara Indonesia ini, mudahkan, lancarkan. Bahkan kami berdoa supaya tangan Tuhan menolong untuk setiap pemimpin bangsa Indonesia ini, dari tingkat yang tertinggi sampai terendah, dari Bapak Jokowi sebagai presiden kami, ketua MPR, DPR, jajaran kementerian, bahkan sampai jajaran yang terendah, yang paling di bawah Tuhan, RT, RW, kecamatan, lurah dan sebagainya. Tuhan anugerahkan kelancaran, penyertaan Tuhan yang memudahkan mereka oleh bekerja dengan baik Tuhan, menghasilkan hal-hal yang baik untuk negeri Indonesia ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya seminggu ini jemaat-Mu juga yang akan menghadapi mungkin mereka bekerja dan sekolah, Tuhan anugerahkan kelancaran dalam pekerjaannya. Tuhan anugerahkan kemudahan dalam belajar anak-anak sekolah minggu dan anak-anak jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, dan pada saat ini sudah kasih dalam kasih Tuhan, saudara-saudara, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami, ya Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Saudara, tadahkan tangan saudara, kita akan menerima doa berkat. Terima kasih dan kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita akan naikkan pujian Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar
kekasihku.